Aparat Satpol PP Kota Bogor bersama Komisi 1 DPRD Kota Bogor menggelar razia cipta kondisi di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pengecekan, ternyata masih banyak pengelola hiburan malam yang melanggar aturan dengan menjual miras golongan B dan C yang dijual bebas karena sama sekali tidak memiliki perizinan. Sementara itu, di tempat terpisah, petugas juga memergoki seorang wanita dan pria di sebuah rumah indekos di kawasan Pancasan. Diduga wanita tersebut melakukan praktek prostitusi online melalui aplikasi Kencan. Keduanya pun langsung dibawa ke Mako Pol PP Kota Bogor untuk dimintai keterangan. Diduga rumah kos tersebut kerap kali dijadikan bisnis prostitusi online. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan para pelaku usaha terhadap perdagangan di Kota Bogor. Ya, diantaranya terkaitan dengan perizinan dan juga terkait dengan perda dan perwali mengambil alkohol. Itu yang sudah kami cek, ada 4 lokasi, ada beberapa warung kecil juga yang tadi kami lakukan penyitaan barang-barang. Patroli ngecek terkait dengan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C yang tidak diperkenankan dijual selain di hotel. Kemudian ada laporan dari masyarakat dari Pancasan, ada terkait dengan praktek asusila. Kita langsung ke lokasi ngecek secara langsung. Razia ini juga akan terus dilakukan petugas gabungan hingga datangnya bulan suci Ramadan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bang. Aparat kepolisian gabungan dari Polsek Pamanukan, Polsek Pusaka Negara, Polsek Legon Kulom, dan Polsek Compreng ini menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Barang bukti berupa ayam aduan. Ratusan pelaku judi sabung ayam yang berada di lokasi langsung lari kocar-kacir ketika petugas kepolisian datang. Namun ada saja pelaku yang menyempatkan menyelamatkan ayamnya sebelum kabur. Bahwa kami hari ini telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi sabung ayam. Dan kami langsung datang ke TKP, kami telah mengamankan 12 ekor ayam dan beberapa puluh motor. Demikian, sementara proses masih berlangsung demikian. Dalam penggerebekan ini, polisi tidak berhasil menangkap satupun pelaku judi sabung ayam karena mereka melarikan diri. Polisi akhirnya membawa puluhan sepeda motor penjudi yang tertinggal serta barang bukti lainnya yaitu sejumlah ayam dan alat judi ke Polsek Pamanukan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kebakaran melanda asrama 2 Kasda 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir setinggi 2 meter masih merendam ribuan rumah warga di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur nyaris ricuh. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cikal Multazam. Dan saya, Yasmin Atania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan kebakaran melanda asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 38 petak rumah hangus terbakar. Kobaran api terus membesar menghanguskan asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin Jalan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini.
Besarnya kobaran api hingga dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Lantaran rumah saling berdempetan dan juga kencangnya tiupan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas Damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Jadi asrama ya, yang satu blok ini, satu asrama yang memang begitu terpicu dengan kebakaran satu rumah itu berdampak memang sangat cepat karena melihat atap itu dari balok dari kayu. Sebanyak 38 unit rumah terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab sementara diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah dan selanjutnya merambat ke beberapa rumah lain. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir setinggi 2 meter masih merendam 1.524 rumah warga di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan perahu karet. Itu yang pink itu katanya mau dievakuasi itu. Itu depan itu. Mana? Banjir dengan ketinggian air hingga 2 meter nyaris menenggelamkan ratusan rumah warga di perumahan Arinda, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Barang-barang apa yang bisa dibawa, silakan dipersiapkan. Jangan sampai nanti ada apa-apa malah. Nanti banjirnya nambah tinggi, Bu. Nambah tinggi, nanti kita itu lupa nanti ngapain ini, Bu, sekeluarga. Ada berapa orang di rumah, Bu? Berdua. Sama suami ya? Kawasan ini merupakan salah satu lokasi terparah bencana banjir yang melanda 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung sejak Jumat malam. Bencana ini dipicu akibat hujan deras dan buruknya sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur nyaris ricuh. Ratusan mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Satu komando rekan-rekan dia sekalian. Mohon untuk kondusif, Polisi bukan lawan kita. Mohon untuk kondusif. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Ponorogo, Jawa Timur terlibat saling dorong dengan polisi. Saling dorong terjadi saat mahasiswa yang mencoba masuk ke gedung Dewan dicegah polisi. Unjuk rasa berangsur kondusif setelah anggota DPRD keluar ruangan dan menemui mahasiswa. Massa dari Aliansi Mahasiswa Ponorogo Melawan yang merupakan gabungan mahasiswa se-Ponorogo ini memprotes kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya program makan bergizi gratis yang belum merata. Atas pelaksanaan konstitusi di pasal 21, di pasal 31 terkait penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, mahasiswa juga mengkritisi soal efisiensi anggaran namun tidak berbanding lurus dengan kabinet yang gendut. Dari kami menuntut bahwasannya harus ada evaluasi yang keseluruhan. Jadi MBG ini masih ada di tataran sekolah-sekolah yang di situ dari Dinas Pendidikan dan belum merata dari seluruh aspek. Kemudian anggaran-anggaran yang diberikan kepada MBG ini juga perlu kita evaluasi agar tidak menciderai dari anggaran-anggaran yang lain. Usai berorasi, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 4 polisi dari Ditresiber Polda Jawa Tengah yang menemui personel band Sukatani diperiksa oleh Propam Polri. Sebelumnya 2 personel band Sukatani, pemilik lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya menyentil polisi, meminta maaf kepada polisi serta menarik lagunya dari sejumlah platform pemutar musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Suf Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar.
Video klarifikasi personil BEN Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personil BEN yang biasanya tampil dengan penutup muka tersebut juga menyebut telah menarik video dari berbagai platform pemutar musik. Sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami. Permohonan maaf personil BEN Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar Kami Bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik, polisi menyebut telah memeriksa 4 personil dari Ditreseber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini yang menemui personil BEN Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dit Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil BEN Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Mabes Polri menegaskan polisi tidak anti kritik pasca munculnya lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Ya, Polri justru sering mengundang aktivitas seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Maka ada beberapa kegiatan-kegiatan setiap tahunnya kita ada stand up comedy. Bagaimana dengan segmen-segmen komunitas-komunitas itu bisa memberikan masukan melalui kritik, misalnya stand up comedy. Begitu juga pada terdahulu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti mural melalui seni, baik itu lukis, gambar, ya, itu memberikan juga kritik-kritik melalui segmennya. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui institut musisi jalanan, ya, itu juga berpartisipasi, pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik, ya. Tentu bagian-bagian yang perlu terevaluasi secara konstruktif dan memiliki data, ini bagian-bagian yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan dan sekali lagi kami sampaikan Polri tidak anti. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menilai lirik BEN Sukatani tidak hanya menyinggung oknum polisi, melainkan juga institusi Polri. Fadly Zon menghargai kebebasan berekspresi namun mengingatkan adanya batasan. Selalu mendukung kebebasan berekspresi. Tapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain. Misalnya kalau di Indonesia itu kan SARA itu menjadi salah satu yang menjadi bagian batasan kita. Dan tentu saja undang-undang kita, misalnya jangan sampai menyebut suku, agama, ras, antar golongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang mungkin bisa dirugikan. Kira-kira gitu. Tetapi kalau semangatnya saya kira maksudnya kan yang memang mengkritik itu saya kira tidak ada masalah. Tapi batasan-batasan itulah. Tapi yang bersangkutan kalau nggak salah saya lihat sudah melakukan konferensi pers. Tapi saya juga belum lihat lagunya sendiri. Ya itu dia. Tapi Pak kalau mengkritik polisi yang selama ini mungkin dinilai meminta uang dalam setiap pelayanan itu menurut Pak Bang Fadly sendiri sebenarnya masih wajar nggak Bang kritiknya? Atau sudah keterlaluan Bang? Masalahnya kan itu ketika mungkin menyebut gitu ya,
itu terkait dengan institusi. Apakah nanti kalau dibilang sebagai misalnya sebagai profesi gitu ya, dosen atau guru, itu kan bisa saja institusi guru, dosen atau tentara dan yang lain-lain itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi. Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum, saya kira sih. Pemirsa, lagu band Sukatani berjudul Bayar 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 yang seluruh liriknya menyentil polisi kini banyak digunakan masyarakat dalam berbagai momen. Lagu tersebut sebelumnya ditarik dari sejumlah platform pemutar musik seiring permintaan maaf pemilik lagu kepada polisi. Bayar polisi! Bayar polisi! Bayar polisi! Usai ditarik dari sejumlah platform pemutar musik, lagu berjudul Bayar 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 milik band punk asal Purbalingga Sukatani justru ramai digunakan masyarakat dalam sejumlah momen. Salah satunya seperti aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis lalu. Massa memutar lagu dan mendekatkan speaker ke barisan polisi yang berjaga. Selain bernyanyi, mereka juga berjoget ke arah polisi. Melihat aksi itu, sejumlah polisi hanya terdiam. Selain dipakai saat berunjuk rasa, sejumlah warganet juga ikut memparodikan lagu dengan berbagai suasana dan kesempatan. Pemirsa, usai band Sukatani meminta maaf atas lagu viralnya yang mengkritik polisi, saat ini beredar kabar sang vokalis dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti informasi selengkapnya. Sukatani Band asal Purbalingga menarik lagu Bayar 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 di semua platform usai videonya viral dan meminta maaf ke institusi Polri. Sementara itu, saat ini beredar kabar yang ramai di media sosial bahwa Novi Citra Indriati alias Twister Angel diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu imbas lagu viral yang mengkritik polisi tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian dan informasi resmi terkait pemecatan. Namun berdasarkan data di laman GTK, Kemdikbud tercatat nama Novi Citra Indriati merupakan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu di daerah Purwarejak, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak 25 Juli 2023. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Selebriti Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang ramainya tagar kabur aja dulu. Bukan memberikan solusi, Raffi justru mengganti tagar menjadi pergi migran pulang juragan. Dengan hashtag adanya tadinya kabur aja ini, kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes yang positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik, yaitu pergi migran pulang juragan. Nah, itu kan vibes yang lebih positif. Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang tren kabur aja dulu yang tengah ramai di jagat media sosial. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ini ingin mengganti tagar kabur aja dulu menjadi pergi migran pulang juragan. Sayangnya saran tersebut banyak menuai komentar miring dari anak muda Indonesia. Pasalnya, Raffi dianggap tidak mengerti arti ungkapan kekecewaan anak muda terhadap keadaan Indonesia saat ini. Hari ini gue baru lihat ya video dari staf khusus yang hashtagnya itu kabur aja dulu jadi pergi migran pulang jadi juragan. Hah, terlihat sangat jelas bahwasanya kita rakyat Indonesia sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan.
Harusnya perusahaan itu diberikan kebijakan persyaratan yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi rakyat atau warga negara Indonesia ini tidak banyak yang pindah haluan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Jatuhnya kita kayak lagi ngerantau, pulang-pulang kita kayak orang kaya. Percuma dong kita yang kuliah susah payah bertahun-tahun belajar, duduk, ya kan, ngeliatin dosen, beli buku, ya. Di negara sendiri nggak bisa jadi apa-apa. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad baru aja mengeluarkan statement yang menurut gue lucu banget mengenai hashtag kabur aja dulu. Katanya hashtag kabur aja dulu tuh harusnya dirubah jadi lebih positive vibes. Dia tuh pengen rubah hashtag kabur aja dulu jadi pergi migran pulang juragan. Gini loh yang terhormat Bapak Utusan Khusus, ya dipahamin dulu kenapa ada hashtag kabur aja dulu. Itu tuh sebenarnya hashtag bentukan kritikan dan juga kekecewaan anak-anak muda gitu ya terhadap pemerintah. Karena kurangnya kepastian masa depan yang cerah di negeri ini. Ditambah birokrasi di negeri itu yang udah bobrok banget, kayak susah banget buat dirubah. Tagar kabur aja dulu tengah ramai menjadi perbincangan saat ini, yang merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap situasi dan birokrasi dalam negeri yang dianggap mempersulit rakyat. Ini sebetulnya satir ya dari netizen gitu ya untuk mengkritik apa yang terjadi saat ini, mencari kerja susah dan juga fenomena lainnya sehingga muncul tagar kabur aja dulu. Tagar kabur aja dulu. Tidak hanya Raffi Ahmad begitu ya, sebelumnya juga sempat ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh para pejabat seperti dari Wamenaker, kemudian juga dan lain-lain menanggapi adanya hashtag ini dan memang saat ini masih ramai dibahas oleh masyarakat atau netizen di media sosial. Kita tentunya berharap seluruh kritikan itu bisa ditanggapi secara serius agar menjadi solusi yang bermanfaat untuk masyarakat. Betul sekali. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebelumnya ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah pun mempersilahkan warga Indonesia merantau asal taat aturan. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebenarnya harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah kabur aja dulu ke Jerman. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya, lahir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Usai tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, sejumlah pejabat negara memberikan pendapatnya. Mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan nasionalitas warganya. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya untuk berantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Ya, kalau mau merantau itu bagus. Merantau, tapi ingat kalau merantau jadi harus punya skill, ya. Karena kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi besar lagi bisa lanjut. Ya. Kalau orang mau merantau kok boleh dilarang. Oke. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama di sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Polisi menggerebek sebuah rumah tempat persembunyian seorang kakek pelaku ruda paksa di Waikanan, Lampung. Diketahui pelaku tega meruda paksa dua bocah perempuan di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri dengan iming-iming diberikan uang. Tim khusus anti bandit TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang Lampung menciduk seorang kakek pelaku pencabulan di tempat pelariannya di kawasan Waikanan, Lampung. Pelaku berinisial E, 63 tahun ini diringkus tanpa perlawanan. Petugas menginterogasi pelaku di lokasi dan mengakui perbuatannya mencabuli dua bocah perempuan yang masih di bawah umur di sebuah kandang ternak milik pelaku. Ironisnya kedua korban merupakan kakak beradik yang tak lain merupakan tetangga pelaku. Aksi bejat pelaku terbongkar usai salah satu korban bercerita kepada gurunya dan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke polisi.
Jadi pelaku ini merupakan tetangga korban, kurang lebih 2 rumah jaraknya. Jadi modusnya itu adalah diiming-imingi dengan uang. Jadi dipanggil, mau dikasih uang, yang penting kamu nurut sama pelaku. Untuk pengakuan pelaku sendiri sudah berapa kali? Kalau dari pelaku sendiri itu mengatakan 2 kali, namun keterangan dari korban itu pengakuannya yang umur 9 tahun tuh yang dia ingat 6 kali, dan yang umur 6 tahun itu dia ingat kurang lebih 3 kali. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang bandar narkoba menembaki mobil polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan saat disergap di rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan yang telah dipecat. Petugas kepolisian mendapat todongan senjata api dari seorang bandar narkoba berinisial C saat akan disergap di rumahnya di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Saat akan dikejar, pelaku berusaha menembaki polisi dan berhasil kabur. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah bandar narkoba tersebut dan menemukan 6 kg sabu serta senjata api beserta ratusan peluru. Penyergapan bandar narkoba tersebut dari hasil pengembangan polisi usai menangkap kurir narkoba berinisial AMN. Kurir rencananya akan menyerahkan sabu ke bandarnya yang berada di kota kisaran berinisial C dan sudah 2 kali membawa narkoba dalam jumlah besar dengan upah bervariasi setiap pengantaran. Di mana kesepakatan awalnya itu per kilogram AMN menawarkan pada personil kami nilai 230 juta rupiah. Pada hasil langsung personil kami mengamankan diduga tersangka ini dan pengakuannya barang ini adalah milik saudara C alias R yang beralamat di kisaran. Setelah itu personil kami mengamankan AMN dan mengembangkan ke rumah saudara C alias R yang ada di kisaran. Pada saat pengembangan tersebut personil kami mengalami ataupun peristiwa penembakan oleh saudara C alias R yang masih DPO ini. Pelaku bandar narkoba berinisial C yang juga diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan kini menjadi daftar pencarian orang. Sementara terhadap kurir narkoba yang telah ditangkap dijerat dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup maupun hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Musyawarah Nasional ke-7 Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII yang digelar di sebuah hotel di Jakarta berujung ricuh pada Sabtu malam. Pemirsa, ricuh bermula dari 5 calon ketua umum IKPMII yang telah ditetapkan oleh panitia. Namun peserta sidang protes terhadap calon calon Ahmad Mukoam yang dinilai telah melanggar ADART. Ahmad Mukoam disebut telah menjabat 2 periode, padahal baru menjabat 1,5 periode. Pimpinan sidang akhirnya menunda sidang untuk ditunda karena khawatir kericuhan semakin parah. Ini adalah merupakan buntut dari ada krusial yang terjadi di dalam pembahasan tata tertib pemilihan. Oleh karena itu, saya atas nama Ketua Umum PPPMI, atas nama penanggung jawab Munas ini, kemudian saya mengambil sikap bahwa ini sebaiknya kita tunda sambil kita calling down. Silakan teman-teman yang mau istirahat, silakan nanti istiqoroh, silakan mana yang terbaik. Ya. Kenapa? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Oleh karena itu, mulai dari LPG, kemudian tanggapan saya atas LPG. Sudah saya katakan, jangan sampai hal-hal yang terjadi di luar sana itu berada di... Pemirsa, Musyawarah Nasional ke-7 Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 Februari 2025 di Jakarta. Selain diikuti ratusan peserta dari 34 provinsi se-Indonesia, sejumlah tokoh nasional turut menghadiri Munas. Banyak alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menduduki jabatan politik dan jabatan publik di pemerintahan.
Kericuhan mewarnai rencana pengosongan lahan sengketa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ainis Pagi. Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, kericuhan mewarnai rencana pengosongan lahan sengketa di Pasar Sentral PK Bata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi saling kejar hingga nyaris adu jotos antar massa yang hendak melakukan pengosongan dengan warga yang telah menempati lahan tak terhindarkan. Kericuhan terjadi di lokasi lahan sengketa di Kelurahan PK Bata, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Sabtu siang. Diketahui kasus sengketa lahan yang melibatkan pihak Haji Sumroh dan almarhum Bako Komo telah terjadi sejak belasan tahun lalu. Berbekal sertifikat kepemilikan lahan dan juga pembayaran pajak tahunan yang dipegang saat ini oleh pihak Haji Sumrah, maka dari itu upaya pengosongan lahan hari ini dilakukan. Massa dari kedua pihak yang mengaku pemilik lahan terlibat keributan hingga suasana tak terkendali. Warga yang menduduki lahan tak terima dan mengaku juga sebagai pemilik lahan. Seorang mama bahkan berusaha melawan dan menghalangi alat berat yang tiba di lokasi untuk melakukan pembongkaran. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi berusaha memisahkan kedua pihak yang nyaris adu jotos dan terlibat kericuhan ini. Hingga saat ini upaya mediasi masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Sulawesi Selatan menggeledah 2 lokasi terkait dugaan korupsi proyek tol Bayung Lencir Tampino atau Baleno. Pemirsa, kedua lokasi yang digeledah tim penyidik Kejari Musi Banyuasin adalah kantor PT SMB milik HA yang berlokasi di Palembang dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pemalsuan dokumen ganti rugi lahan proyek tol Baleno. Kejari Mubar Roy Ria di tengah mendalami adanya dugaan praktik korupsi dan juga mafia tanah yang dilakukan perusahaan tersebut. Diklaim milik seseorang atau milik perusahaan. Sehingga kami melakukan penyelidikan terhadap hal-hal tersebut untuk mencegah terjadinya kebocoran uang negara. Ini masih tahap apa, Pak? Penyelidikan atau penyidikan? Penyidikan. Penyidikan, kan? Sudah berapa saksi diperiksa, Kak? Ada kalau di penyelidikan udah 12 saksi, di penyidikannya ada 4 saksi. Termasuk pemilik. Pemirsa, di hari kedua retret kepala daerah melakukan sejumlah aktivitas Akademi Militer di Magelang. Mendagri Tito Karnavian memimpin pembukaan acara. Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur mengawali kegiatan retret dengan senam pagi bersama instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Pendapatan. Berikutnya Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retreat yang digelar di Ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Mendagri. Kemudian usai pembukaan, dari siang hingga sore hari, ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Jangan berbalik. Aktivitas lainnya dilakukan di lapangan Akmil, di mana sejumlah kepala daerah berbaris serta mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta pada Sabtu siang.
Meski demikian, belum dapat dikonfirmasi apakah kedatangan Pramono untuk ikut retret di Magelang atau tidak. Pemirsa, Pramono Anung merupakan salah satu kepala daerah kader PDIP yang belum hadir di retret kepala daerah di Magelang. Sebelumnya, berdasarkan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri retret di Magelang. Hal ini merupakan buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Meski sebagian telah tiba di Yogyakarta sejak hari Jumat, sejumlah kepala daerah berasal dari kader PDI Perjuangan diketahui tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang untuk mengikuti retret sebab masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP mendapatkan arahan dari Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta untuk berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 3 sore, Pramono Anung, kader PDIP sekaligus Gubernur terpilih Jakarta, datang ke sebuah kafe sekaligus titik kumpul dari 55 kepala daerah yang berasal dari PDIP di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung memberikan arahan terkait kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer. Dalam arahan ini nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret namun masih menunggu waktu dan arahan Megawati Soekarno Putri. Hari ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PD Perjuangan yang masih sangat dinamis ya di Jakarta, dan kemudian kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu dan hari ini tadi Pak Pram beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PD Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan kami standby di Magelang ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret pada Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, Wakil Kepala Daerah diundang hanya untuk penutupan. Pemirsa, hal tersebut diungkapkan Rano saat meninjau pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Selain memastikan dirinya hadir dalam penutupan retret, Rano tidak menjawab soal keikutsertaan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya hal tersebut disilahkan ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Kalau Pak Pram tanya sama DPP, tugas saya nih perintah Pak Pram sebagai gubernur yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja. Berarti tetap ke Magelang meski ada surat perintah kemarin itu. Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh, wakil diundang itu 27 hanya untuk penutupan ya. Oke. Karena mungkin bisa saja. Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kembali lagi, teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang. Sejumlah elit PDI Perjuangan merapat ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu siang. Roni Talapesi, Adiana Pitupulu hingga Komarudin Watubun langsung memasuki rumah kediaman Ketua Umum PDIP. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP PDIP Igusti Ayu Bintang Darmawati, Wasekjen PDIP Adiana Pitupulu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, dan Wakil Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Basarah mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri Sabtu siang.
Belum diketahui secara pasti tujuan dari pertemuan ini, namun diduga berkaitan dengan instruksi Megawati kepada kepala daerah yang diusung PDIP untuk tak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Hingga kini, sejumlah kepala daerah PDIP diketahui belum beranjak ke Akademi Militer Magelang sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. PDI Perjuangan melarang kader partainya yang menjadi kepala daerah ikut retret di Magelang. Larangan tersebut dikeluarkan PDI Perjuangan pasca penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Manuver dilakukan PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sesaat pasca penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya untuk ikut kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi itu dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retreat di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Bahkan, jika ada kader yang terlanjur dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menjaga komunikasi, menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. PDI Perjuangan juga melarang seluruh kader dan pengurus DPP untuk tidak berbicara terkait agenda retreat kepala daerah dan penangkapan Hasto tanpa arahan langsung dari Megawati Soekarnoputri. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Diduga instruksi yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan ini sebagai bentuk perlawanan atas penahanan Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah Kendal melakukan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Bupati Kendal 2025-2023 Dia Kartika atau maksud kami 2025-2030 Dia Kartika Permanasari bersama Wakil Bupati segera fokus menyelesaikan masalah banjir dan juga sampah. Penandatanganan selanjutnya oleh Bupati Kendal periode 2025-2030. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari sangat bersyukur karena bersama pasangannya telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia Kartika Permanasari yang akrab disapa Mbak Tika menjelaskan di awal hari pertama kerja akan terus bekerja sama dengan Wakil Bupati Kendal untuk berkoordinasi dengan seluruh kepala OPD Pemkab Kendal. Bersama wakilnya akan fokus pada masalah yang sedang menjadi topik utama yakni banjir dan sampah. Kedua masalah ini menjadi program kerja utama dan masalah di Kendal tersebut memang berat, namun harus benar-benar diselesaikan dengan kerjasama berbagai pihak. Sertijab ini meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dan akan meneruskan program-program kerja yang belum terselesaikan oleh bupati sebelumnya. Menjalankan program-program yang telah kami sampaikan saat visi-misi kami saat kampanye, dan kami sampaikan tentunya visi-misi kami tidak hanya janji-janji tapi tentunya nanti akan diwujudkan dengan program-program nyata. Setelah menghadiri acara Sertijab, Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari dan Wakil Bupati Kendal Beni Karnadi menghadiri acara paripurna di gedung DPRD Kendal.
Setelah itu, dengan berjalan kaki dan diiringi kesenian tradisional, keduanya menyapa warga Kendal di panggung hiburan rakyat di alun-alun Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang berinisiatif meluncurkan program pilah sampah di tingkat RT. Hal ini sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan Kota Semarang yang bersih, sehat, dan nyaman bagi warganya. Program pilah sampah mulai dari tingkat RT disampaikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, saat menggelar resik-resik di alun-alun Pasar Johar Kauman, Semarang, Jumat sore. Agustina menyebut pihaknya akan merancang Kecamatan Semarang Tengah sebagai pusat percontohan untuk pelaksanaan program pilah sampah. Melalui peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2025 ini, Agustina berpesan agar masyarakat bisa memilah sampah dan menghasilkan uang dari sampah. Kita akan meluncurkan proses untuk pilah sampah di tingkat RT. Sebentar lagi nanti kita lakukan. Saya minta ini Kecamatan Semarang Tengah. Ya. Nah, ini menjadi pusat percontohan untuk pilah sampah di tingkat RT. Oke? Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2025 digelar pemerintah Kota Semarang di alun-alun Masjid Agung Kauman Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah, masyarakat, pedagang, hingga beragam komunitas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 40% masyarakat Indonesia memiliki masalah ketombe di kulit kepala. Untuk itu perlu edukasi medis dan produk yang mampu menjaga kesehatan kulit kepala. Clear berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski, cabang Jakarta dan Halodoc. Data menunjukkan 50% populasi dunia mengalami ketombe, termasuk di Indonesia yang angkanya mencapai 44,3%. Kolaborasi ini menginisiasi Clear X Scalp Derma Expert, menggabungkan keahlian masing-masing pihak dalam membantu masyarakat mendapatkan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya menjaga kekuatan scalp barrier serta perawatan yang tepat untuk mengatasi ketombe. Karena berdasarkan pengamatan, memang banyak sekali prevalensi ketombe itu ada di Indonesia. Sehingga kita melihat perlu untuk diberikan teknologi yang terbaru. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan bersama Perdoski, bahwa penting untuk menjaga scalp barrier, tidak hanya untuk menghilangkan ketombe. Sehingga produk baru Clear ini mengandung 2 bahan aktif yang penting. Nomor 1 adalah pyroxatonolamin yang memang bekerja untuk menghilangkan ketombe. Satunya lagi diperkaya dengan niacinamide yang akan membantu menjaga scalp barrier untuk menjadi lebih kuat, gitu. Peran penting scalp barrier terbukti dari riset terkini tim R&D Clear bahwa mereka yang memiliki fungsi scalp barrier kuat tidak berketombe, walaupun di kulit kepala terdapat jamur Malassezia, penyebab ketombe 10 kali lebih banyak. Dan setelah kita mempelajari ini lebih dalam, tentunya kami ingin menyebarkan ilmu ini untuk mengedukasi ke masyarakat, yang memberikan pengetahuan ke masyarakat lebih jauh tentang pentingnya scalp barrier ini dan bagaimana kita bisa membentuk atau membuat kulit kepala kita scalp barrier-nya menjadi berfungsi normal. Selain menghadirkan edukasi dan inovasi, Clear X Scalp Derma Expert turut memfasilitasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan kulit kepala dengan dukungan Halodoc sebagai ekosistem layanan kesehatan digital terkemuka di Indonesia. Dari Jakarta, Hadisti Adifa, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda asrama 2 Kasdam 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, masih di Ainus Pagi bersama saya Cika Multazam dan rekan Yasmin Atania. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainus Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Kebakaran melanda asrama 2 Kasdam 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 38 petak rumah hangus terbakar. Kobaran api terus membesar menghanguskan asrama 2 Kasdam 14 Hasanuddin Jalan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini. Besarnya kobaran api hingga dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Lantaran rumah saling berdempetan dan juga kencangnya tiupan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas Damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Jadi asrama ya, yang satu blok ini satu asrama yang memang begitu terpicu dengan kebakaran satu rumah itu berdampak memang sangat cepat karena melihat atap itu dari balok bahan kayu. Sebanyak 38 unit rumah terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab sementara diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah dan selanjutnya merambat ke beberapa rumah lain. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik 5 rumah warga di Medan, Sumatera Utara terbakar. Warga panik melihat api berkobar dan cepat merembet. Api berkobar menghanguskan 5 rumah warga di kawasan Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu sore. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat berkobar. Warga pun panik melihat api dengan cepat merembet. Petugas yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bakarannya sekitar 4-5 rumah lah, Pak. Terus kami datang nengok api juga bisa padam, Bang. Penyebabnya apa? Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bantuan untuk rakyat Palestina terus mengalir dari sejumlah elemen masyarakat di tanah air. Di Kota Batu, Jawa Timur, pengumpulan donasi untuk Palestina melalui kotak amal dilakukan ribuan anggota Padepokan Fatwa Kehidupan. Selain langsung lewat kotak amal, pengumpulan donasi juga dilakukan secara daring atau online. Kegiatan sosial kemanusiaan ini digelar sebagai bentuk solidaritas dan perhatian masyarakat Indonesia kepada rakyat Palestina. Hasil donasi nantinya diwujudkan dalam bentuk berbagai barang, dan agar tepat sasaran penyalurannya akan melibatkan perwakilan dari Palestina. Alhamdulillah kita bekerja sama beberapa koneksi kita di Gaza Palestina sana. Kita salurkan dalam bentuk sedekah air bersih satu, ya kan. Kita punya 2 sumber, 2 pabrik air bersih di Gaza Palestina, satu di Gaza City bagian utara, yang satu lagi di Deir al-Balah atau di bagian tengah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. MNC Group kembali menggelar MNC Next Gen Leaders Volume 2 di Jakarta. Forum yang membahas mental health ini mengundang narasumber inspiratif Gen Z seperti Jerome Pauline dan Indah Sundari Jayanti yang membahas penguatan mental generasi muda. Acara bertajuk Mindful Productivity, Balancing Mental Well-being and High Performance ini dibuka oleh co-CEO MNC Group, Angela Tanusudibyo, yang dihadiri ratusan kaum muda MNC Group di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Forum yang menghadirkan tokoh muda Jerome Pauline dan influencer Indah Sundari ini membahas banyak isu menarik, termasuk menyikapi kesehatan mental Gen Z dalam lingkungan pekerjaan. Dia juga ngomong kalau misalnya SDM itu yang paling berperan penting dalam sebuah negara, bahkan perusahaan. Jadinya aku berharap sebenarnya kalau bisa acara-acara bagus seperti ini tuh bisa
lebih luas lagi jangkauannya supaya ya SDM Indonesia bisa semua maju dan aware terhadap mungkin mental health, dan kedepannya mungkin bisa dibikin tema-tema baru supaya lebih mantap. Memang perkembangan zaman itu kan mempengaruhi bagaimana mental health ini jadi sesuatu hal yang sangat disadari gitu ya oleh para Gen Z, dan tuntutan, tekanan dari sosial media dan juga dari berbagai hal juga mempengaruhi Gen Z ini sendiri, dan akhirnya itu yang berdampak nih ke pekerjaan salah satunya. Nah, apa yang harus dilakukan tuh sebenarnya beberapa tadi udah kita sampaikan, mulai dari ngeset prioritas, nentuin tujuan, terus juga benar-benar kita harus punya timeline kapan kita istirahat, kapan kita bekerja. Forum yang digelar oleh MNC Group ini diharapkan bisa membuat SDM Indonesia semakin maju dengan mengedepankan kesehatan mental. Dari Jakarta, Sahreza Zangki, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.